Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks biografi. Nama saya Noviana Sinta Agustina dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Umar Said Kusuma dari kelas IPA 1. Saya Rizka Juwita Triana dari kelas 10 IPA 1. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok 1. Mana di mana kelompok paling jago? Kelompok paling jago ada di kelompok 1. Kelompok 1 keren, kelompok 1 cakep. Kelompok paling jago ada di kelompok 1. Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang memiliki arti hidup dan grafien yang berarti tulis. Biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Secara sederhana, biografi yang dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi menceritakan mengenai kehidupan seorang tokoh penting atau terkenal maupun tidak terkenal. Selain itu juga menceritakan mengenai tokoh sejarah. Adapun biografi juga berisi tentang cerita mengenai orang yang masih hidup pada zaman sekarang. Biografi terdiri dari biografi singkat dan biografi panjang. Biografi singkat hanya berisi fakta-fakta kehidupan seseorang dan peran yang penting. Adapun biografi panjang terdiri dari informasi penting yang dikisahkan dengan lebih detail dan ditulis dengan gaya bercerita yang baik. Ciri-ciri biografi sebagai berikut. Biografi terdiri dari struktur orientasi, peristiwa atau masalah, serta reorientasi. Berisi informasi fakta dan disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Faktualnya, fakta menurut peristiwa hidup seseorang yang dinarasikan dalam tokoh biografi. Terdapat komponen yang mendukung, yaitu sebagai berikut: 1. Judul, 2. Menarik dan mengesankan dari kehidupan tokoh yang diceritakan, 3. Mengagumkan dan mengharukan dari kehidupan tokoh yang diceritakan, 4. Dapat dicontoh dan diteladani oleh kehidupan tokoh. Struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Struktur teks biografi. A. Orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh yang berisi gambaran awal tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. B. Peristiwa dan masalah. Bagian peristiwa atau kejadian yang berisi sebuah peristiwa atau kejadian pernah dialami, termasuk di dalam berisi tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam tujuan serta cita-citanya. Hal menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan pernah dialami tokoh diuraikan dalam bagian ini. C. Reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup yang berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang bersifat opsional, artinya dapat ada atau tidak. Kaidah kebahasaan teks biografi. A. Kata hubung konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contoh: dan, atau, serta. B. Merajuk. Kata adalah kata yang merajuk pada kata yang lain. Telah disebutkan sebelumnya yang mempunyai keterikatan. Contoh: ia, dia, ini, itu, di sana, di sini, tersebut. C. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan proses perubahan atau keadaan yang bukan merupakan sifat dalam kalimat. Kata kerja biasanya sebagai predikat. D. Waktu. Aktivitas dan tempat menunjukkan keterangan waktu, aktivitas atau peristiwa, dan tempat pada. Dalam teks biografi terdapat pola penyajian yang dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Beberapa cara yang harus dipahami untuk menemukan pola penyajian teks biografi antara lain sebagai berikut. A. Guna memahami teks biografi, sebaiknya memahami judul dari biografi tersebut. B. Memahami isi dan biografi tersebut. C. Menyimpulkan pola penyajian karakter teks biografi.
C. Menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. 1. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Teks biografi merupakan salah satu teks berbentuk narasi. Teks berbentuk narasi dikembangkan secara deskriptif maupun naratif. Teks deskriptif dan naratif terdapat kesamaan dalam penulisan ide pokok, yaitu diletakkan dalam satu kalimat guna mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Membaca teks biografi tersebut. B. Pahamilah setiap paragraf yang ada pada teks biografi tersebut. C. Tuliskan pokok informasi yang ada pada setiap paragraf dalam teks biografi tersebut. 2. Menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Pola penyajian tersebut antara lain sebagai berikut. A. Disampaikan secara langsung. Penyajian karakter unggul tokoh yang digunakan penulis biografi dapat dituliskan secara langsung. Misalnya Akio Morita dikenal sebagai pendiri perusahaan Sony yang merupakan perusahaan elektronik terkemuka di dunia. B. Disampaikan secara tidak langsung. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan cara tokoh menghadapi permasalahan. 3. Mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Teks biografi adalah suatu teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Kelebihannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa diteladani orang banyak. Selain biografi, ada juga autobiografi, yaitu riwayat hidupnya yang ditulis dari penulisnya. Bisa ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain. Perkenalkan, nama saya Susiaryati dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini akan membacakan jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari sisi penulis, isi persoalan yang dibahas, dan berdasarkan penerbitnya. Berdasarkan sisi penulis dibagi dua, yaitu 1. Autobiografi adalah perjalanan hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh yang tercatat perjalanan hidupnya. 2. Biografi adalah perjalanan hidupnya yang ditulis oleh orang lain. Berdasarkan isinya dibagi dua, yaitu 1. Biografi perjalanan hidup, yaitu isinya berupa perjalanan hidup lengkap atau sebagai paling berkesan. 2. Biografi perjalanan karir, yaitu isinya berupa perjalanan dari awal karir hingga karir terbaru atau sebagai perjalanan karir dalam mencapai. Berdasarkan persoalan yang dibahas, jika dilihat berdasarkan persoalan yang dibahas, biografi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Biografi politik. Biografi politik yaitu penulis tokoh-tokoh di negeri ini. Dari sudut politik, dalam biografi semacam ini, bahan-bahan dikumpulkan biasanya melalui riset. Namun, biografi semacam ini kadang tidak lepas dari kepentingan penulis ataupun sosok yang ditulis. 2. Intelektual biografi. Intelektual biografi yaitu disusun melalui riset dan segenap temuan dituangkan penulisnya dalam gaya penulis ilmiah. 3. Biografi jurnalistik atau biografi sastra. Materi penulis biasanya diperoleh dari hasil wawancara terhadap tokoh yang akan ditulis maupun yang menjadi rujukan sebagai pendukung penulis. Berdasarkan penerbitnya, dilihat dari sisi penerbit, biografi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Buku sendiri atau biaya sendiri. Penerbitan buku kategori ini dilakukan atas inisiatif penerbit dengan seluruh biaya penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung oleh 36 prosedur. Biografi jenis ini biasanya memuat kisah hidup tokoh-tokoh yang diperkirakan akan menarik perhatian publik. 2. Buku subsidi atau biaya subsidi. Biaya pembuatan buku jenis ini sebagai dibiayai oleh sponsor. Biasanya pola ini dilakukan pada buku-buku yang diperkirakan dari segi komersial tidak akan laku, atau kalaupun bisa dijual harganya sangat tinggi sehingga tidak terjangkau. Jika dilihat dari sisi penerbitannya, penelitian ini
dikategorikan sebagai buku sendiri atau biaya sendiri. Hal tersebut karena dalam penelitian ini sebagai penanggung jawaban keseluruhan untuk membiayai penulisan biografi terhadap tokoh tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami.